dan B bilangan bulat, maka dengan menggunakan algoritma pembagian berkali-kali diperoleh persamaan sebagai berikut. Yaitu saya dapat gini, tujuan saya nanti cari FEB AB sama dengan berapa gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menghitung, tidak seperti kemarin kita membuktikan. Jadi A sama dengan BQ ditambah R, R-nya itu kurang dari lebih dari 0, kurang dari B. Kemudian tolong ini coba lihat dulu, ini saya turunkan ya. Iya, ini saya turunkan nih. B saya pindahkan kemari, R saya pindahkan kemari. Ya. Kemudian B sama dengan RQ 1 ditambah R1. R1-nya lebih dari 0, kurang dari R. Dan seterusnya ya. Sampai ini kalau kita lihat, ini RJ-nya pindah kemari. Ini RJ-1. Ini RJ pindah kemari. Dia akan berhenti perhitungan kita kalau sisanya sama dengan 0. Akhirnya bisa saya katakan bahwa FEB AB sama dengan RJ. Jadi ini FEB AB. Ya. Saya beri contoh misalnya, saya harus menghitung seperti kemarin ya. FEB 16 dengan 24 ya. Kita udah tahu kan itu FEB-nya 8. Kita lihat dulu. 24 itu sama dengan ini 16 nih. Tuh. 16 kali berapa? Jadi 24 dibagi 16 1 ya. Sisanya 8. Nih, kita tulis ya. Nah, ini sih kita pindahin kemarin nih, Mbak. Ini 16. Nah, ini saya pindahin kemarin. 8. Kali 2 ya. Tapi kalau kita lihat sisanya 0 nih. Kalau udah sisanya 0 berarti kita berhenti. Nah, FEB-nya ini dia. Jadi FEB 16 itu dan 24 itu 24 8. Ya. Contoh lagi ya. Contoh lagi. Kita lihat contoh dulu. Saya punya juga gini nih, misalnya FEB. Coba disebutin aja 252. Dengan berapa ya? Dengan 20 ya. Jalan lama dia. Iya di sini. Kan kemarin saya pikir 1,5 jam itu di sana sama di sini. Ya. Itu jadi 2 nih, sekarang 20 ya. Kita lihat 20. Sekarang 252 dibagi 20. Itu berapa jadinya? 12 ya. Iya, gampang. Tambah 12. Ini saya pindah kembali ya. 20 ya. Visitasinya yang saya pindahin kembali ya. Pintar juga ya mereka. Iya, 12. 1,5 jam gila. Kan ada Tambah kemungkinan berapa ini? ngecek kan loh ya? 8. Mau bayar kan? Saya pindah kemari ya. Kalau di sana 1,5 jam 4 lantai lah. Sini 1,5 jam kan 1 lantai doang. 8 ya. Emang tadi udah diajak jalan-jalan ke perpustakaan juga belum. Visitasinya begini. Ya. Ada ruang dosen, ada ruang kemarin dilihat di tengah bangku. 8 ya. Ya mudah-mudahan enggak. Tapi kalau 1,5 jam kan bisa Ini lihat kemari banyak. ya. bisa lihat banyak air Ini 2. Kan nggak ada sisa nih. Kita berhenti di sini. Berarti FEB-nya 4 ya. FEB-nya 4. Nah, bisa ya. Oke. Saya buktiinnya ntar dulu ya. Waktunya kalau ada waktu ya. Kita mulai lagi dengan persamaan Dewati. Ntar teorema ini akan saya buktikan. Ya. Tapi udah tahu pemahamannya. Untuk algoritma Euclides berarti kita mencari FEB.
Ya. Jadi kan jadi tambah begini. Nah, saya juga punya nih persamaan Diopantin. Nanti habis ini saya buktikan teoremanya. Persamaan Diopantin adalah persamaan dengan satu atau lebih variabel yang suku-sukunya mengandung bilangan bulat dan akar-akarnya bilangan bulat. Jadi kalau kita lihat, jadi solusinya adalah bilangan bulat. Gitu. Misalnya saya punya ini persamaan Diopantinnya AX tambah B sama dengan C ya. AX sama dengan AX tambah B sama dengan C. Jadi bentuk persamaan Diopantinnya seperti ini. Nah, ini kemarin ini saya sudah ini kan ya, sudah berikan contoh. Misalnya kemarin kan saya punya FVB berapa sih? 24 dengan 16 ya. Kan kita tahu bahwa ini FVB-nya 8. Kemarin kan bisa saya tulis dalam bentuk begini ya. 28 sama dengan itu ya. 24 ini kali 1 tambah 16 kali min 1 ya. Nah, kita lihat ini nih. Solusinya kan akan kita lihat. Solusinya. Ini salah satu solusi, tapi nanti banyak solusi. Yaitu X-nya sama dengan berapa? X1, Y-nya sama dengan berapa? Ini salah satu ya. Jadi persamaan Diopantin kalau kita lihat secara manual lah katakan ya, ini kita dapatkan seperti itu. Nanti saya akan buktikan teorema ini. Saya akan berikan contoh-contoh dulu, memberikan pemahaman dulu baru masuk ke pembuktian teoremanya ya. Supaya nanti tahu penerapannya seperti apa gitu ya. Nah, kita lihat. Aku punya teorema ya. Teoremanya saya misalkan misalkan ABC itu bilangan bulat, kemudian FVB AB sama dengan D. Kita lihat nih. Tadi kan baru definisi persamaan Diopantin. Sekarang kita mencari solusinya. Kalau persamaan Diopantinnya itu AX tambah B sama dengan C, dia punya solusi. Solusinya apa gitu? Kita bisa cek. Yang pertama kali kita cek adalah solusinya. FVB-nya. FVB-nya ini D ya. D ini. Nah, D-nya ID, D-nya ini FVB-nya bisa bagi C nggak? Ini yang kita cek yang pertama. Biasanya kamu suka lupa nih ngecek yang pertama. Gitu. Harus cek dulu. Dia punya solusi jika D-nya bisa membagi C. Gitu. Nah, berikutnya kita lihat ya. X sama dengan X0, Y sama dengan Y0. Ini solusi persamaan Diopantin ini. Ini persamaan Diopantin. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya ini dia. Ya. X sama dengan X0 ditambah B per DK. T-nya bergerak ya. T-nya itu bergerak atau K-nya bilangan bulat ya. Y-nya juga. Y sama dengan Y0 min A per DK. Ya. Nah, kita lihat. Berarti nanti di dalam persamaan Diopantin, kalau saya melihat diberikan suatu persamaan Diopantinnya dalam bentuk AX tambah B tambah C, berarti langkah pertama kita harus mencari salah satu solusi. Misalnya contoh solusinya yang ini ya, tadi kita kan udah dapat solusinya. Solusinya X sama dengan 1, Y sama dengan min 1. Seperti itu ya. Kita mulai dari saya membuktikan ini. Terus ini saya sebelum membuktikan teorema saya lihat dulu. Nah, kita lihat cari solusinya ini bagaimana cari X0 dan Y0-nya ya. Saya hapus. Nah, coba lihat dulu ini. Kita lihat ini pengerjaannya dari atas ke bawah ya. Pengerjaan dari atas ke bawah. Saya tujuannya nanti mau mencari apa namanya X dan Y-nya gitu ya. Kan kalau ini kan kita belum tahu. Tadi kan ini saya coba-coba nih. Ini saya coba-coba ya. Kalau ini tidak mencoba-coba tapi kita mencari. Sekarang kita cek dulu. Kita geraknya biasanya dari mulai yang di sini nih, Mbak. Ini dari apa langkah kedua dari bawah. Jadi saya punya 8 ya itu. Lihat nih.
8 sama dengan itu 24. Kali 1 ya. Ditambah. Dikurang ya. Ditambah 16. Kali min 1. Kan kita lihat nih FEB-nya. Jadi FEB-nya ini 8 kan. Jadi 8 sama dengan 24 kali 1 tambah 16 kali min 1. Berarti ini X0-nya nih. X0-nya sama dengan 1. Y0-nya sama dengan 1. Tuh. Jadi X0-nya sama dengan 1. Y0-nya sama dengan 1. Nah, kalau gitu, kalau yang ditanya nanti persamaan Diopantin, jadi kalau yang ditanya di sini, yang di sini ya, yang di sini, tentukan gitu ya. Nih, jadi kemana-mana nih saya ntar. Tentukan solusi persamaan Diopantin, katakan. Ini gedean banget. Badannya yang Solusi persamaan Diopantin. Ya. salah, badannya ini loh. Diopantin ini gitu ya. Ininya. Tadi apa tuh tadi? Jadi 24X gitu ya. Ini makanya ini loh, tingginya ini loh ya. Tambah berapa? 16Y ya. Tadi FEB-nya sama dengan berapa? 8 nih. Nah, kita lihat dulu persamaannya nih. Nih ya, kita soalnya ini dulu. Ya. Berarti solusinya kita lihat, berarti kita jawab ya. Saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Saya jawab. Aduh. Saya jawab di sini. Ini kan persamaannya 24X ya. 16Y ya. Oh. Oke. Ini sama dengan 8 lah tadi. Langkah pertama kamu cari FEB-nya dulu, Mas. Cari FEB dari 24 dengan 16. Ini langkah pertama ini dulu. Ya. Ini saya ganti jangan 8 lah. Supaya berbeda. Ini saya ganti dengan 8. Tadi dengan berapa? Dengan 8 lah. Saya ganti jadi 36 gitu ya. Berarti langkah pertama kamu cari FEB dulu. FEB-nya kamu kan tadi udah dapet ya. 24 sama dengan, saya salah. 1 kali 16 ditambah 8 tadi gitu kan ya. Jadi 24 dibagi 16 kan sama dengan sisa hasil baginya 1. Sisanya 8. Berarti ini saya pindah dulu 16 ya. 16 itu sama dengan 2 kali 8. Udah ya. Ini langkah pertamanya nih. Berarti saya dapat FEB-nya nih. Jadi saya bisa simpulkan FEB 24 sama 16 itu 8. Nah, langkah kedua, saya cari dulu X0 dan Y0-nya. X0 dan Y0-nya berapa? Nih. Ya, tadi FEB-nya dulu ya. Nah, kita cari X0 dan Y0-nya dulu. Saya biasanya bergerak dari langkah kedua dari bawah. Jadi 8 sama dengan 24. Berarti 24 kali 1 tambah 16 kali 1 ya. Kali 16 kali min 1. Itu. Berarti saya dapat X0-nya sama dengan 1. Saya dapat Y0-nya sama dengan min 1. Nah, langkah ketiga, berarti saya dapat solusi persamaan Diopantinnya. Solusi persamaan Diopantinnya ya. Masuk dianggap yang
yang sekolah. Bukti dia sekolah, akhirnya merah juga. Merahnya di absen sekolahnya, Pak. Yang dicabut dia soalnya. Sekarang berarti X, kita lihat aja rumusnya tadi. Ini mudah, ini harus bisa semua, nggak boleh nggak bisa ya. Berarti X harus bisa nih, nggak bisa mau. Rugi kamu kalau nggak bisa ini. Mana itu tadi? Berarti saya punya rumusnya. X sama dengan X0 ditambah B per D K kan. Berarti saya dapat X0-nya kan 1. B-nya berapa? B-nya 16 ya. 8 ya. Nah, jadi X sama dengan 1 ditambah 2K. Ya, kita lihat ya, biasanya kan K-nya banyak nih. Bukan K anggota bilangan bulat ya. Jadi untuk setiap K anggota bilangan, jadi K-nya itu bergerak ya. Dari mulai 1, -1 katakanlah. 0, 1, dan seterusnya. Ini kan Y ya. Ini kan Y. Sekarang kita lihat berarti Y apa berarti X-nya yang berapa? Y-nya berapa kita lihat berarti ya. Berarti kita punya Y sama dengan Y0 nih. Nah, kita lihat dulu ya rumusnya, saya nggak hafal. Y-nya mana? Y-nya negatif ya. Y sama dengan gitu. Min A per D K. Mamuli berani masuk tanah perempuan. Nanti Y0-nya tadi berapa? -1 ya. A-nya berapa? 24. 8K. Berarti saya punya -1-nya berapa? -1 yang berapa nih? -3K. K-nya bergerak ya. K-nya bergerak. Satu, 0, 1. Oke. Udah ini solusinya. Ini kebetulannya bilangannya ini ya kecil. Nanti kalau bilangan kecil kan sebenarnya tanpa kita mencari hitungan angka 1 dan 2 kita bisa ya menentukan gitu ya. Tetapi kalau misalnya bilangan besar, langkahnya yang tadi yang saya sampaikan. Jadi langkah 1 kamu cari FEB, langkah kedua cari X0, Y0, yaitu salah satu solusinya, kemudian baru kamu masuk kemari. Udah ya. Sekarang kita ini, nanti UTS-nya sampai sini ya. Saya jelaskan dulu bukti teoremanya. Tuh. Jamaah. Sana lah. Tega amat. Saya kasih ini dulu aja ya, baru saya teoremanya nanti saya buktikan ya. Kasih tugas dulu ya. Kamu kerjain tugas nanti baru teoremanya saya buktikan. Itu kan mudah kan? Oke, silakan. Kamu saya minta ngerjain yang ini nomor 3 dulu nih. Nih, lumayan. Cek. Tapi ini punten maaf nih, tadi saya langkahnya aku 1 nggak sih ya? Punten ada salah yang ada yang kurang nggak ya? Kan tadi FEB-nya sudah tahu nih. 8, maaf nih ada langkah yang kurang nih. Ini kan 8 nih FEB-nya. Ya. Kemudian 8 bisa bagi 16, 36. 24X saya kurang nih, 24X tambah 16.
Y sama dengan 36. Punya solusi ya. Memiliki solusi. Ini kalau diangkat Dulu diam aja, saya salah nih. Jakarta bisa. Ini solusi. Dari sini dulu ya. Maaf nih ya, tambahin dulu ya ini kemari ya. Ini. Nah, sekarang kita lihat dulu nih solusinya. Yang ini saya belum lihat. Ini kan baru 8 nih. Ini kalau ini 8. Ini kan 36. Tapi kan saya mulai dari 8. Berarti ini 36 ya. Tuh, saya salah kan. Jadi dikaliin berapa? Itu sudah dari mana? Bapak bawa dari rumah. 36 bagi 8. Ini bisa bagi nggak ya 8 bagi ini? 36 nggak bisa ya? Bisa, Nggak Bu. bisa ya? Iya, Bu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa nih. Nggak bisa. Ya nggak bisa. Salah nih saya. Saya ubah aja dulu deh. Aduh. Jadi salah-salah tuh saya ngajarnya. Saya ganti 32 ya. 32 ya. Ini 32 nih. Dia bisa nih bagi. Kalau tadi 36 berarti dia nggak punya solusi ya. Kalau 36 dia nggak punya solusi. Ini 32. Oke. Nah ini saya ubah jadi 32. Cocok. Kan ya. 32 nih. 32 sama dengan 24. Kan kali berapa nih? Kali 4 ya. Ini 4. Tambah berapa nih? 16 kali 4. Itu min 4 ya. Berarti ininya X0-nya 4 nih. Ya. Di sininya min 4 nih. Nah, maksudnya ke depannya kalau bisa tenaga jembatan ini ada penelitian loh, banyak kita bisa implementasikan ke ajaran. Itu ya. Dikaliin jangan lupa ya di sini ya. Oke, kalau gitu kamu kerjain yang nomor 3 ya. Nomor 3 nih. Oke. Oke, silakan. Dicoba. Udah itu kamu presentasi ya. Nanti baru saya buktiin apa namanya teoremanya. Ya. Ya, itu maksudnya Ya. Ya, kamu kerjain.
Oke, siapa yang sudah? Itu dulu kita juga mau seperti itu, cuma permasalahannya kan kaitan sama sekolah. Sekolah nanti nggak menerima karena satu sekolah misalnya ada yang magang berapa orang, nggak ada tempat untuk dia duduk, itu nggak ada tempat. Itu udah dibahas waktu itu. Ya, makanya Kongko kali ini. cuma Ada yang di sini, Pak. Iya. Ubay yang di sana aja. Enggak, ada Ubay. Ya, UMC kalau baik. Oke, silakan. Kalau naik, bayar aja. Ya, udah ada yang bisa bikin? Pertama kamu cari FEB-nya dulu. Cari FEB-nya dulu. Bantu saya hitung ya. Nah, 4 yang besar kan taruh di luar ya. 92. Kalau dibagi sama 5771 berapa nih? 11.000. 11 ya. Tambah berapa nih? Oh, Bapak iya. Dosen model. Hah? 1.411. Berapa? Berapa, Mbak? 1.411. Makanan Zul. Saya pindahin kemari ya. Satu, 411. Ini berapa, Mbak? Ini kita udah bilang ke Mas Zaid belum kalau ada Iya. 4.000. Hah? 4. Hasilnya berapa? 4 ya. Hasilnya berapa? Aduh, saya pakai satunya lagi. Mas Zaid dipanggil ke sini aja ya, Bu. Simpen lah ya. Dan nanti nyusul ya, aku beresin ini dulu. Nggak usah diantar ini kalau udah jago-jago. Apa ini? Berapa? Halo? 127, Bu. 127 ya. Nah ini jangan tahu. Ada lagi ini. 1411. Ini dikira kita Ini 127 jadi berapa ini? di sini. Kita di sini. Itu sisa. Tolong dibagi. Tapi ini ada dosen-dosen. Ada Pi? Halo? 11, Bu. 11. 11, Bu. Sisanya berapa? Kan aku. Sisanya 14, Bu. Pindahin lagi ini kemari. Ya, kemarin soalnya mau beli buah. Bukan durian. Benar, Pak. Aku juga kemarin mau. Bu Devi, aku nyusul ya. Ini dulu aku selesaiin. Majang ya. Berapa? Itu 3 halaman. 9. 9 ya. Iya, Pak. Tambah berapa ini? Kalau katanya Pak. 1. Oke. Bapak dibuka jadi baju. 14 ya. Soalnya ada 1 ya. kabel gini nggak sih? Ini ya FEB-nya ya. Ini nggak lama. FEB-nya 1. Sekarang kalau kita lihat. Berarti FEB 5, 7, 1 dengan 6, 4, 8, 9, 2. Ini sama dengan 1 ya. Ya, sekarang kita lihat. Satunya bisa bagi 12 ya. Maka ini. Itu memiliki solusi ya. Yang kedua. Nah, kita geraknya dari sini nih.
Jadi 1 sama dengan 127 dikurang 9 kali 14. Udah ya. Kemudian lihat nih. Kemudian saya ganti 14 nih, yang kedua. Jadi 127 dikurang 9, 14-nya 1411 ya. Dikurang 11 kali 127. Ini kan plus nih, 99 ya. 99 tambah 121. 100 ya. Terus kali 127 ya. Kurang 9 kali 1411 ya. Udah ya. Saya masuk kemarin nih sekarang. Jadi saya ganti yang 127. 100 kali 5 7 71 ya, dikurang 4 kali 1 411 nih, dikurang kali 9 ya, 9 kali 1411 ya, itu sama dengan berapa? Jadi 100 5 7 71. Ini kan 400 ya. Min 400 sama min 9. Jadi min 409 ya. Sebentar lagi setelah ini saya berhenti dulu ya. Nanti berarti saya punya utang setengah jam. Nanti kapan kita ketemu lagi ya. Ada akreditasi internasional ya. Baik, kalau begitu kalau kita lihat di sini. Ini kan 1 ya FEB-nya ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Jadi kalau kita lihat kan ini 1 nih Mas. Nih. Bentar nih. Ini 1 ya. 1. Tapi di sini 12 nih. Berarti dibuat ya. Bu Dwi nanti aku nyusul ya, bentar ya. Tanggung ya. 12 ya. Berarti aku langsung kemari. I 12. Ntar ya Bu Dwi. Nah, aku 12. 12 kali. Berapa tuh kali 12 semuanya ya? Jadi 1200. 200 ya. Dikalikan berapa ini 1200? Dikalikan 157 ya. 1. Soalnya mau diperiksa nih. Nanti mau ada orang periksa kita. Ya itu yang di kantor itu dijalan juga semuanya. Terus ini kaliin 12 nih. 409 kali 14, 12 berapa? Tolong dong bantu. Diumpetin dulu ke gudang di sana. Di ruang sana ada ruang yang ruang plaza itu ya. Jangan tandanya juga di situ. Ini berapa? Ayo cepat. Nih, 409 kali 12. 4.908 Ibu. 4.908 ya. Berarti kita udah tahu nih X0-nya ini di sini berapa saat 1200 ya. Y0-nya berapa nih? Y0-nya min 4908 ya. Yang ketiga kita lihat ketiga solusi persamaan Diopantinnya berarti kan X tadi ya. X0 ditambah D per D ya. X0 itu 1200 ya. B-nya tadi FEB-nya berapa? B-nya itu min 144 ya. D-nya itu tadi 1 ya. Kalikan. Sekarang kali Y0-nya. Y-nya Y0 ya.
min 0 min A ya. A per D. Min 0-nya itu min 4908. A-nya berapa? A-nya 1557 dibagi 1 ya. Langsung ya. Ini ya solusinya. Oke. Yang lanjut, hanya ini persamaan Diopantinnya. Jadi nanti kamu bisa menyelesaikan tugas yang lainnya gitu, tugas yang ini nomor 1, 2 dan juga yang nomor 3 ya. Coba kamu buat. Saya cut di sini dulu ya, karena ada visitasi ya. Nanti saya masih punya utang untuk menjelasin ini nih, apa pembuktian teorema. Yang satu algoritma pembagian dan solusi persamaan Diopantin. Oke, kamu kerjakan dulu ya. Jadi saya masih punya utang berapa jam nih? Masih punya utang 45 menit ya. Ya. Nanti kalau saya sudah selesai bisa lanjut, bisa ya? Jam 11 misalnya. Bisa ya? Atau jam 1 ya? Jam 1 ya? Ada kuliah nggak? Bisa ya jam 1 ya? Oke, baik, saya tutup ya. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.